Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya perkenalkan P10 ya, yang terbaru. Modelnya begini, desainnya. Nah, ini colokan listrik. Nah nanti ini mah buat ke akuarium. Nah ini display depannya, kan jarak kanan kiri, belakang kasih jarak ya. Untuk belakang minimal dari display ya, belakang ini 2 jengkal, kiri bisa jengkal lah, minimal sejengkal. Nah depan, apalagi depan masih lowong ya, yang penting mah belakang 2 jengkal lah, itu yang harus diperhatikan. Nah ini dimensi terbaru P10 ya, tingginya tuh 26 cm, 24. Kalau panjangnya sekitar 12 cm, lebarnya 24 cm. Tunggu dulu, kita pause dulu. Oke. Nah untuk cara pemasangannya, ini ada yang bingung juga ini, yang model tanknya ini selang ya. Nanti kan panjangnya 100 meter. Ini ujung dari selang ini ada sambungan, pasti tinggal cabut aja sambungannya. Nah ini tadi saya bekas tes, cabut. Nah ini nanti selang sambungan ini dilepas aja, karena ini sengaja dipasang, namanya bekas tes ya, ada sisa air ini. Makanya saya ini tuh, kalau di itu ada sisa air tuh, bekas tes lah, sebelum dikirim selalu dites dulu. Nah ini selang dua ini masukin ke tank. Kan tank tuh ada yang tank akuarium, ada 2 ya. Ada katanya filter, nah lebih bagus di filter, lebih dekat, jadi nggak kelihatan lah gitu si selangnya. Nggak perlu harus di atas tank akuarium. Misalnya di bawahnya ada filter, ya pasangnya di filter. Kecuali tank akuariumnya filternya nyatu dengan tanknya, baru taruhnya di filter tank. Kalau filternya terpisah, lebih bagus yang paling bawah. Apalagi selangnya ini kan 1 meter, dibikin pendek lah, misalnya dibikin pendek 1,5 meter gitu, makin bagus lagi, cepet turun dinginnya. Oh ya, ini semuanya nih P10 itu lawat ya, sistemnya tetap untuk 24 jam untuk awal on chiller. Nantinya mah kalau suhunya sudah tercapai dengan settingan, misalnya di 27 di off, nanti kalau suhu airnya naik dia otomatis on kembali. Terus berulang-ulang itu, kalau on kembali itu hitungannya udah per menit, udah tidak 24 jam lagi. 24 jam itu awal on chiller aja, on awal box chiller ini, untuk cek air tank keseluruhan. Nah tadi misalnya 2 selang ini mana input outputnya, ketahuannya pas lagi dimasukin ke air dua selang ini. Jadi ntar ketahuan nih outputnya, inputnya nih outputnya. Oke, kita coba ya, kita masukkan ke air. Anggap aja ini filter yang bagian bawah. Rata-rata nih speknya 125 liter spek airnya. Tadi ini bekas saya tes, mungkin airnya agak dingin. Makin idealnya 125, misalnya air tanknya 100 liter 110, nah lebih bagus di bawah ideal. Idealnya nih maksimalnya 105, Anda makainya 110 atau lebih bagus. Jangan di atas 25, mungkin bisa dipakai. Misalnya ini speknya 25 liter dipakai 150, cuman tidak bisa main suhu, dia di bawah 27 ke bawah nggak bisa. Paling antara 2 harian bisa 27, mungkin 28, soalnya di settingannya udah di ideal gitu maksudnya, yang udah teruji. Nah gitu aja ya untuk cara-caranya. Nanti ini kalau ada klip-klip kayak gini lebih bagus lagi nih, klip yang kayak gini nih sih nggak ada sih, kalau ada mah
di toko akuarium pasti banyak lah klip-klip buat selang. Kita tes, colokin, on kan ya, ini ada on tombol. Oh iya, nggak usah lupa kasih tahu tombol on chillernya. Nah ini tombol, dia akan on. Dia ngecek air berapa awalnya, di berapa derajat. Ini kan selangnya bisa fleksibel ya. Nah ketahuan nih, ini bagian output air flow nya, jadi sudah otomatis air flow nya tuh. Oke. Oh tadi bekas dingin airnya di 22. Nah selangnya agak ini selangnya ini bekas. Kalau tadi ini airnya udah dingin tuh 22 dia. Ya, setting di 22. Nah, kasih jarak, box chiller. Nah, untuk cara nyeting ya, ini kebanyakan orang yang beli settingnya bingung katanya. Ini saya bilang tombol kiri ya, paling kiri dari display ya, kiri sini dari video. Kalau tekan terus dia pasti dia akan berubah settingan. Kenapa keluarnya P1? Berarti terlalu nekan. Kalau nyeting ini untuk naikin level, dia tekannya asal tempel aja, asal tempel berkedip. Nah itu bisa diregi. Tapi kalau nggak berkedip, misalnya terlalu tekan kayak begini nih, nah keluar PO C gitu, dimin aja dulu. Itu buat apa namanya, setting termostat ini buatan pabrik ini bisa ngecek suhu dingin atau panas. Nah, kalau kita mainnya dingin, jadi nggak perlu gitu, karena udah saya setting ini untuk dingin displaynya. Anda tinggal pencet sekali aja, tandanya kedip-kedip. Nah gitu ya, nggak boleh lama sih sebenarnya. Yang tengah ini buat nambahin, yang paling kanan ini untuk ngurangin, yang paling kiri ini setting, buka settingan ya, karena kedip-kedip. Ini 22 nih air, sekarang saya mau setting di 21. Pencet sekali, naikin tengah, ini kan 17, kita naikin di 21,5 misalnya. Udah dimin aja, nggak usah dipencet lagi. Nah nanti ketahuan, kita pencet sekali, yang tadi kita setting 215 kan, nah ini baru 219, nanti dia off nya di 215. Oh iya, kemarin itu saya lupa, tiap display kan beda-beda ya pengecekan ininya, selisihnya. Kadang yang manual sama otomatis ya antara 1 derajat 2 derajat lah perbedaannya gitu. Kalau kurang ini tinggal setting lagi. Nah, kita tunggu ya sampai 25, dia akan off 21.5 tadi saya setting. Nah untuk masalah ini ya, cara masangnya sudah ya, settingnya sudah. Nanti saya akan cara gimana caranya untuk perawatan. Oh ya, ini P4 low semuanya sistemnya fan-nya silent semua ya, tidak berisik. Dari P2 low, P4 low, P6 low, P8. Nah sekarang terbaru P10 low, P12. Mungkin ada banyak yang speknya tinggi-tinggi nih tanknya, banyak permintaan minta spek yang lebih tinggi, mungkin harganya kan tambah murah. Nah dia akan otomatis on kembali. Jadi kalau sudah dingin, hitungannya udah per menit, bukan lagi per hari ya, hitungannya udah per menit. Untuk awal on saja box ini paling 1 harian lah. Kalau misalnya kapasitasnya di ini kan 125, kapasitasnya di 125 ya, saya hitung 1 harian. Ternyata Anda menggunakan ini speknya 125, tapi Anda menggunakan air mungkin setengah harian.
kalau menggunakan 50 liter gitu, setengahnya, separohnya gitu. Jadi perhitungannya gitu, Anda menggunakan misalnya 1 gelas atau 10 liter, 20 liter makin cepat. Ini saya hitung satu harian itu maksimal dari idealnya kapasitas ini aja, chiller. Misalnya P10 125 liter, Anda menggunakan 125 liter yang hitungnya satu hari. Tapi kalau di bawahnya mungkin di bawah satu hari untuk ngecek air keseluruhan ya, gitu. Itu kalau Anda menggunakannya 125 dipakai 150 liter ya mungkin bisa 2 hari bisa turunnya gitu. Mungkin kadang-kadang nggak bisa di bawah ideal, di ideal kapasitas. Misalnya mentoknya cuma di 28 pakai 50. Nah risikonya karena kan ini udah saya setting idealnya gitu segitu. Nah kalau Anda ingin main di 27 ke bawahnya, usahakan idealnya ini 125 gitu. Mungkin bisa 27 ke bawah lebih dari 2 hari kadang. Oke, gitu aja, udah otomatis. Nanti saya kasih unjuk caranya untuk dilau dari P2, P4, P6, P8, P10, P12. Cara perbaiki sendiri, misalnya displaynya mati, displaynya mati ya. Kalau yang di P2 nih misalnya, untuk perbaiki sendiri chiller elektriknya. Kalau P2, P4 dia misalnya displaynya mati, atau belum sempat beli di saya, ada di saya spare partnya. Misalnya sebentar dibikin manual on terus bisa. Jadi di sini nanti di display itu ada kabel hitam merah-merah. Ya Anda tinggal sebit aja pakai gunting yang gunting. Anda tinggal sebit aja. Kalau di P2, P4 ya. Kalau P6, P8, P10 dia kalau ini rusak di relay aja, relay 30 ampere. Itunya dilangsungin. Biar lebih simpel. Kalau di P8 juga sama lah. Misalnya relaynya mati, ini aja ngambilnya. Kabel merah 2, ini yang 2 aja fokusnya ya. Yang hitam mah nggak usah. Jadi kalau misalnya ini rusak displaynya, error ya, mau nggak sempet nih, mau bikin manual aja on terus nggak masalah. Sebelum ininya datang, daripada nanti ikannya mabok, jadi Anda tinggal kupas aja di sini kabel merah, bagian merah 2 ya, 2. Cara perbaikinya, nah ini disebit ya, disebit, jadi tinggal dilangsungin aja, nah disatuin, nah diginiin satuin. Kalau nggak mau dibuka kabelnya gitu kan, nanti kan di belakang display ini kan ada ball pen nih, tinggal buka, tinggal ambil aja kabel merah yang 2 ini disatuin, yang merah aja. Kalau kita mau usah ya, merah bagian strum DC. Nah, terus kalau masalah pen sih yang silan ini mah awet ya. Paling yang sering mah pompa. Kalau pompa iya. Nah ini pompa, ini masalah perbaiki sendiri pompa. Saya matiin dulu aja. Ini udah otomatis. Masalah pompa ya, kita matiin dulu. Masalah pompa ini misalnya pompanya rusak, mau di belum ada, misalnya pompanya rusak, bisa Anda menggunakan pompa internal kayak begini, bisa. Terus Anda beli sambungan aja, selang kayak gini nih, selang fleksibel di material banyak lah, yang ukuran setengah in sama 5/16 atau 3/8, nanti disambungkan, masukin ke sini. Nah, ke sini ke pompa, celup.
Kalau SP 1200 mah minimal ketinggian air setengah meter ya. Tapi kalau SP nya lebih dari 1200 mungkin selang ini bisa, ini selang 1 meter. Nah tinggal masukin aja ke sini, misalnya ini satu ya, saya ngambil yang ini aja dah, yang ini nih, yang bagian ke pompa belum bisa ada airnya, kita buang dulu airnya. Oke, nah ini masukin ke sini, misalnya biar kelihatan ya. Nah, ini anggap saja selang yang paling atas, bebas sih selangnya mau yang kiri atau yang kanan, mau dipakai ini input outputnya bebas. Nah nanti yang dari pompa ini cabut aja, dari pompa dicabut nih dari pompa. Misalnya mau dirubah ya, kalau pompanya ini kan cepet rusak pompa kayak gini nih, kalau pakai nonstop cepet ya. Kelemahan di pompa aja, pompa ini, karena ini pompa ini kelebihannya pakai selang ini simple, lebih kecil, terus apa namanya, bisa jarak tingginya 2 meter gitu kan. Kalau 1,5 meter, 1 meter gitu, airflow-nya lumayan. Tapi kalau mau ganti airflow, mau lebih cepat airflow-nya, pakai selang ini bawahnya 1 meter, mau dipakai 2 meter, tinggal di ini aja, putusin bagian kabel merah. Kabel merahnya di sini bagian pompa ya, bagian kabel pompa ada, pasti ada kabel merah, jangan yang kabel hitam ya, kabel merah. Jadi kabel merah diputus, disambungin dari pin kabel ke sini, yang kabel merah ini sambungin ke power supply yang warna merah, kabel ini juga merah. Di sini ada, digabungin juga nggak masalah, jadi on terus pompanya. Tapi ya kalau on terus yang gitulah risikonya, di otomatis saja kadang suka lama, apalagi on terus. Nah, kelemahannya itu suka mampet. Jadi nanti kalau mau ganti pompanya bawaannya beli banyak, saya juga ada, nanti buka bau tempat aja, buka 4 gunting kabelnya, tinggal diselipin aja, masukin ke ini pinnya, dilipat juga nggak masalah sih, masukin dilipat itu kan lebih bagus di solder. Kalau nggak mau solder, nggak mau pakai pompa ini, mau pakai pompa ini tinggal sambungin aja nanti selang ini yang tadi cabut kan 2 nih, 2 ya, tinggal dipotong ini selangnya, masukin selangnya ke sini gitu. Bisa, atau dari tadi dari bawaannya ini, dari bawah tadi sambungan kan ada nih yang tadi bekas saya cabut. Nah ini tinggal dimasukin ke sini sambungan, ini tinggal nyambungin lagi tuh. Nah gitu. Oke, kurang gimana ya bagusnya gitu lah ya. Tinggal gini masukin sini, lebih bagus sih jangan pakai sambungan ini potong, sambungin ke sini. Oke gitu aja ya untuk masalah ini. Untuk perbaikan sendiri chillernya yang sering rusak sih pompa, makanya sengaja saya taruh luar pompa. Kalau mau dirubah pakai pompa ini bebas, nanti input outputnya bebas ya, selangnya bebas, kiri mau kanan. Kalau bawaan ini tinggal masukin saja selang 2 ini, jadi nanti ketahuan mau di filter mau di atas tank bebas. Yang penting yang penting diusahakan ya bagian yang bersihnya lah, filter, deket filter sih lebih bagus filter. Nanti kan filter itu kan nyedot air ke atas sama hitungannya, jadi nggak sulit. Untuk yang model selang kecil ini lebih simpel. Ini itu aja perawatannya, terus cara perbaikinya. Kalau ganti ini yang sering pompa ya,
agak kualitasnya kurang lama lah. Kalau mampet atau bocor pompa ganti aja atau dirubah pakai pompa celup bisa. Tinggal disambungkan aja selangnya dari pompa ini, cabut, listriknya nggak dicabut juga nggak apa-apa sih, lebih bagus mah dicabut ya kalau udah lama berisik kan, soalnya pompanya kalau nggak masuk air. Kenapa berisik pompanya kalau nggak dicabut? Kalau nggak masuk air nih, misalnya nggak masuk air nih, saya on in tuh suara pompanya berisik dia, tapi kalau dimasukin air dia nggak berisik. Nah gitu doang kelebihannya. Tapi kalau nanti mau dirubah ya nggak nggak mau pompanya harus diputusin gitu. Nanti tinggal ngambil selangnya dua, ini input outputnya bebas mau dipakainya nanti kalau mau pakai ini. Itu aja. Kalau kipas kita ada ya, kalau kipas sih menurut saya tahunan ya, soalnya kipas kayak gini silen banyak lah di toko-toko. Nanti kalau misalnya mau ganti kipas di saya ada kipasnya, tinggal pasang aja min plusnya merah hitam kabel fannya. Lagi pula fan ini silen ya, nggak berisik. Terus kedua agak awet lah, fan komputer mah saya pakainya lebih awet. Itu aja sih. Kalau di segi sering mah ya di pompa ya, kalau di fan agak awet. Di power supply ya kadang awet, karena belum pernah sih supply sekarang yang di low mah jarang rusak ya, agak awet. Beda dengan yang yang hikmah sekarang tidak buat lagi karena pennya ya gitu lah, agak bisik dikit. Beda dengan yang low mah silen suaranya gitu, jadi kebanyakan larinya lakunya di silen, makanya saya produksi silen aja. Kalau di P plus itu udah pompanya, kipasnya kurang awet, terus agak berisik. Kebanyakan orang nyarinya yang wattnya kecil, terus nggak berisik. Ya, kelemahannya cuma pompa doang gitu kan. Ya kalau masalah box sih, kalau kebanting ya pasti hancur lah, namanya box. Ini Pepsi banyak ini mudah pecah gitu kan kalau kebanting. Itu kalau nggak kebanting mah enggak lah, awet. Bahannya Pepsi anti air, awet. Ya, jangan kebanting aja, kalau kebanting bisa pecah gitu kan. Tinggal pakai lem Korea kok, nempel lagi, dikeras lagi gitu. Ini tadi kan setting di 15 ya, saya mau setting di 21 pas, pencet sekali lagi ya. Nah, agak cepet dikit, pencet sekali, turunin ke 21. Nah udah dimin ya, nanti saya setting 21, 21 nilainya nggak berubah gitu. Oke, lebih simple ya untuk setting apalagi yang nanya ya. Untuk airflow gitu aja ya. Kalau yang akuariumnya filternya di bawah lebih bagus di filter sih, jadi si box chiller ini bersih bagian filternya, nggak perlu di tank atas. Itu kalau tanknya filternya nyatu dengan filter ya mau nggak mau di atas. Apalagi yang ini masa perawatan, cara perbaiki sendiri, itu aja menurut saya. Kalau displaynya error, oh ya kalau misalnya relay ini rusak, kalau P6 P8 ya, P10 mungkin dari P6 ke atas lah sampai 10 sampai 12 ganti relay. Di sini ada relaynya. Ini nggak nyetrum sih, soalnya DC kan. Kalau nyetrum tuh bagian listrik aja, kalau ini mah nggak nyetrum, pegang keadaan hidup juga. Soalnya relaynya lemah gitu, dinginnya berkurang, hasilnya kipas normal tapi dinginnya berkurang. Nah itu bisa dari relaynya plug and play ya, tinggal ganti relay aja yang 30 ampere relaynya. Ini juga trafo 30 ampere, jadi sesuai dengan power supply nya 30 ampere sesuai. Saya kasih tahu buka baut gitu. Ini ada relay. Nah nanti tinggal buka, saya matiin dulu ya biar enggak. Nah, ini relay, jadi plug and play ya, tinggal buka aja.
kalau rusak relaynya dari P6, P8, P10 tuh relaynya yang saya menggunakan relay Hella. Kalau pakai Bose lebih bagus lagi 4 pin. Jadi kalau misalnya lemah, dinginnya berkurang, itu biasa sih dinginnya berkurang lah, relay kan ada umurnya juga, tapi agak lama sih relay mah. Kalau pompa ya paling 1,5 bulan atau 2 bulan. Kalau otomatis itu kan saya bikin 2 bulan itu kalau misalnya namanya umur nggak tahu ya. Pompa mah yang sering mah pompa lah, pengalaman saya mampet lah, bocor lah dari pompa, bukan dari boxer udah bagus, pengelemannya udah bagus menurut saya, lebih jarang ada komplain. Pompa aja. Terus ini elektrik nggak pakai gas ya, bukan pakai gas, ini mah elektrik. Perawatannya nggak ada sih ya, bersih kipas lah. Kalau kipasnya udah agak bisi agak dinginnya berkurang, bisa dari kipasnya kotor, bisa. Tapi jarang sih menurut saya, jarang. Kalau kipasnya jarang. Itu aja untuk program-programnya. Kalau di P2, P4, kalau relaynya lemah atau displaynya lemah ya itu disambung di sini ya. Kalau ini relaynya bagus tapi lemah dinginnya, ganti relay yang tadi. Jarang sih kalau yang di P6 rusak displaynya atau relaynya, belum ada. Tapi kalau di P4, P2, P4 kelemahannya di relay ini nih bawaannya kan masih pakai relay ini bawaannya, makanya kalau lemah dinginnya ini aja sambung satuin, atau beli displaynya di saya ada untuk ganti part display. Itu aja. Oke, kita on-kan lagi. Ini udah sistem otomatis ya, untuk 24 jam. Kita cek airnya, dia akan off di 20 berapa tadi saya setting, di 21 ya. Ini saya soalnya udah dingin tadi, bekas tes terus, karena speknya di bawah kapasitas. Tapi kalau nanti pakai 125 liter atau 100 liter yang mungkin nggak bisa cepat lah, agak bisa seharian. Tapi kalau airnya cuma 10 liter 5 liter gini cepat turun dinginnya, bisa di bawah level 20, cuma berapa menit lah hitungannya, karena saya buat durasi aja untuk cepat aja, ngitung cepat ya, biar durasi videonya biar turun dinginnya cepat gitu. Nah, saya langsung bikin lagi di 20 lagi 20 ledennya. Oh, itunya kan bedanya naiknya dia di 23. Beda sisi 3 derajat salah satunya. Itu aja cara-caranya ya, cara nyetingnya kayak gitu aja, nggak sulit, ulang-ulang aja ya. Terus misalnya filter, naruhnya tank di atas lebih bagus di filter, di bawah lah, tapi boxnya kasih usahakan ya, kasih jarak belakang 2 jengkal, anginnya buat keluar anginnya.
Kalau misalnya isapnya sih 1 jengkal juga nggak masalah, jaraknya 1 jengkal gitu. Jadi bagus mah ruangan terbuka lah, jangan tertutup boxnya itu bro. Ya itu aja untuk perawatannya, tidak sulit, kelemahannya pompa aja. Untuk berubah pompa kadang-kadang orang kan bisa untuk display error apa, tinggal di jumper lagi untuk P2 apa P2 P4. Nah, untuk P6 ke atas di relay sambung itu, atau kalau relaynya lemah ini aja ganti relay ini, tidak dipakai soalnya kapasitasnya kecil ini. Jadi kalau ini hidup tapi dingin kurang, nah ini relay ininya yang di dalam box ini. Tapi kalau di P2 P4 tidak dinginnya berkurang di relay ini display, kelemahannya. Mau nggak mau harus ganti sablok displaynya kalau P2 P4. Tapi kalau di P6 ke atas, nah, relay ini tidak akan rusak karena tidak dipakai relay ini mah. Yang dipakai relay ini dia bikin sendiri otomatisnya relaynya, dia hanya perintah doang, tapi yang bekerja relay yang ini, bukan relay yang ini. Dari P6 sampai P10 P12 mungkin nanti mah saya akan bikin lagi yang spek-spek banyak juga ya, yang spek-spek 250 liter ke atas. Ini mungkin P10 P20 mungkin ini 250 liter. Nanti bakal ada kalau sudah ada yang pesan penghobi nih, penghobi chiller rata-rata maunya yang elektrik, yang nggak mau apa main gas lah, jadi cari yang simpel-simpel aja, yang tidak bising gitu kan, silen saja katanya mainnya. Terus cari aman ke air laut kan utama kan. Nah 20 air laut katanya kan banyak yang cocok ya, tidak masalah. Karena ini di box chiller ini saya menggunakan keramik thermoelektrik sama PFC, jadi tidak menggunakan bahan aluminium. Aluminium fungsinya cuma buat pembuangan panasnya aja, tapi tidak nyatu dengan air, tidak bergabung dengan air gitu. Oke bro, otomatis ya, sip. P10. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.